Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Nggak seperti biasanya nih ya, aku nggak bakal bahas tentang informasi, terus carcep, trik, dan lain-lain. Aku sekarang mau bahas mengenai opini aku untuk kebijakan dari LTMPT yang baru-baru ini dirilis. Nah, buat yang belum tahu apa aja sih kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kemarin di wawancara live-nya itu, poin-poin pentingnya apa aja, ini ya. FYI, jadi ini tuh merupakan hasil rilis dari LTMPT di Metro TV gitu ya. Jadi itu wawancara live Prof Budi. Prof Budi itu kayak ketua pelaksana eksekutif dari LTMPT-nya gitu. Nah, bisa ditonton di YouTube LTMPT Official, tapi cuma 3 menit sih gitu. Tapi secara gambaran umumnya itu udah mencakup semuanya. So, kita tonton dulu ya beberapa partnya yang kontroversial. Baik, Prof Budi, ada juga pertanyaan begini ya, Prof ini kan pada saat di jenjang SMA biasanya kemudian memang dibagi menjadi lulusan IPS dan kemudian lulusan IPA begitu. Lalu dengan kemudian tesnya aja tes TPS begitu, apakah ini artinya calon mahasiswa tersebut bebas memilih jurusan mana pada saat di perguruan tinggi tanpa mengikuti pembagian pada saat di masa SMA atau seperti apa, Prof? Jadi begini Mas Kevin dan masyarakat semuanya, jadi sekali lagi bertolak pada kondisi yang tidak normal ya. Gitu. Jadi intinya bahwa kita itu sudah mempunyai kajian-kajian. Mengapa kita termasuk berani memilih hanya TPS saja yang kita ujikan, ya, itu kita pakai untuk proses seleksi. Nah, itu juga sekali lagi sudah kita pertimbangkan semuanya. Dan tahun ini itu mohon maaf juga sebetulnya di SNMPTN juga sudah, di beberapa program studi juga sudah. Nah, mohon maaf kepada masyarakat juga, kalau adik-adik dari jurusan IPA itu tetap pilihan 2 program studi bisa di perguruan tinggi yang sama atau berbeda, itu bisa memilih entah dua-duanya IPA atau satu IPA satu IPS, ya, program studi IPA IPS, atau dua-duanya IPS, itu anak IPA. Ya, kemudian yang penting kami sampaikan di sini, jurusan SMA atau yang sederajat, entah SMK dan sebagainya, itu sekarang kita sudah ada panduannya, termasuk pada waktu nanti adik-adik mendaftar itu, saya jurusan IPA. Nah, saya diizinkan untuk memilih program studi apa saja, itu sudah ada Mas. Jadi artinya, mohon maaf teman-teman yang dari IPS bahasa, itu karena kajian kita juga sudah menunjukkan kalau berasal dari bahasa atau IPS mengambil program studi yang taruhlah kedokteran atau yang fisika atau yang lain, itu tingkat kegagalannya tinggi, sehingga berdasarkan kajian yang kita miliki. Nah, sekarang kita fokus ke bahasannya adalah yang tadi dikatakan oleh Prof Budi gitu ya. Berdasarkan kajian dari LTMPT, ternyata gitu, pilihan untuk anak IPA itu adalah bisa campuran. It means bisa IPA, IPS, atau IPS keduanya, atau IPA keduanya. Sedangkan IPS cuma bisa IPS aja, bahasa juga kayak gitu. Yang menjadi permasalahannya adalah ini adil atau enggak. Kalian tadi memperhatikan apa yang diomongkan oleh Prof Budi, itu dia bilang bahwa berdasarkan kajiannya. Ya namanya juga panitia LTMPT, mereka kan pasti orang-orang intelek gitu ya. Jadi semua berdasarkan riset, berdasarkan kajian, nggak asal jeplak ngomong. Nggak kayak orang nggak ada ilmunya gitu. Jadi pasti berdasarkan ilmu, pasti berdasarkan kajian. Dan ternyata menunjukkan bahwa tadi sih faktor risetnya adalah salah satunya IPK mahasiswa di perguruan tinggi, dan juga kedepannya prospek karirnya. Ketika anak IPS itu lintas ke jurusan-jurusan IPA, ternyata ada indikasi bahwa IPK-nya itu tidak baik gitu. Mungkin saja ada yang baik dan memuaskan, tapi itu nggak banyak, dan mungkin 1:10 kalau diibaratkan. Sedangkan ketika anak IPA itu lintas atau berhaluan jurusannya,
ke IPS ketika di masa kuliahnya itu tuh ternyata memuaskan dan bisa survive. Intinya itu sih, survivingnya gitu. Jadi menurut aku nih ya, opini aku sebagai anak IPS dulunya dan masuk akuntansi, ya itu mah sejalan ya. Hal ini sudah adil sih. Adil karena apa? Adil karena sudah memperhatikan kemampuan gitu. Ngapain sih maksa-maksa dari IPS mau ke IPA kalau misalnya kemampuannya nggak mencukupi gitu. Aku nggak ngomong kalau misalnya bukan berarti anak IPS itu nggak pintar, anak IPS itu kurang gimana-gimana ya dibanding anak IPA. Enggak, aku juga anak IPS kok, tenang ya. Jadi aku tuh mewakili perasaan teman-teman anak IPS juga. Tapi di sini aku berlaku netral juga gitu ya, maksudnya nggak condong ke IPA, nggak condong ke IPS, tapi aku mencoba mengeneralisir opini aku gitu. Jadi netral ya, nggak ada condong-condongan. Jadi aku setuju sih sama keputusan LTMPT yang sekarang merasa disudutkan, khususnya mungkin anak IPS dan bahasa yang ngerasa nggak boleh linjur. Ya coba aja gitu, misalnya kalian pengen ke kedokteran sedangkan kalian nggak punya basic apa-apa tentang biologi, kimia, dan ya matematikanya juga mungkin kurang gitu. Ya kan nanti susah gitu ke depannya, walaupun memang banyak yang bilang nanti di kuliah itu kita belajar dari nol lagi gitu. Cuma kalau misalnya nggak sesuai dengan potensial dan minat bakatnya, itu nanti malah memberikan tingkat kegagalan pada saat kuliah dan juga after kampusnya gitu. Jadi aku ingin bilang gitu buat teman-teman yang ngerasa disudutkan dan ngerasa nggak adil gitu, ya udah terima aja gitu. Toh kita juga masuk IPS atau masuk bahasa itu kan sudah sesuai dengan minat bakat kita ya. Di kelas 10 kan udah ada kayak peminatannya gitu. Buat anak-anak IPA yang linjur mungkin banyak yang kurang senang gitu atau kecewa kan dari anak IPS-nya atau anak bahasanya, kenapa nggak dari dulu IPS. Banyak faktornya gitu, kayak misalnya dipaksa orang tua, atau mungkin baru ngeh pas di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah kelas 11 atau kelas 12 awal, oh ternyata minat aku bagusnya di IPS gitu. Ya udah, nggak usah saling mempermasalahkan, dan inget gak sih, maksudnya setiap manusia juga pasti udah punya rezekinya masing-masing. Tingkat persaingannya semakin tinggi buat anak IPS dan bahasa, oh ya tentu. Anak IPA pasti banyak sekali yang linjur ketika sudah ada statement seperti ini. Tapi jangan membuat kita kecewa, jangan membuat kita takut. Kita malah harus membuktikan gak sih bahwa sebagai anak IPS dan bahasa yang benar-benar murni harus lolos ke kampus impian. Sekarang ujiannya cuma TPS aja, harus dimaksimalkan ya. Maksimalkan apa? Untuk IPS ingat, bagusin di PPU dan PMB. Oke? Untuk anak IPA, bagusin di PU dan PK. Itu poin pentingnya. Semoga teman-teman mau yang linjur ke IPS, mau yang tetap berhaluan, murni dengan jurusannya semasa SMA, semuanya lolos. Ya walaupun emang nggak akan semuanya lolos ya. Dari 1,2 juta, paling cuma 30 atau 40% yang lolos. Tapi aku pengen kamu membuktikan bahwa kamu adalah pantas, you deserve it, menjadi bagian dari 30 atau 40%-nya. Jadi sekarang bukan waktunya mempermasalahkan, nggak adil nih pemerintah mah, gimana-gimana gitu ya. Tapi permasalahkanlah usaha kalian selama ini, apakah sudah sesuai dengan apa harapan kalian gitu. Jadi fokus aja gitu dengan mimpi diri sendiri. Karena untuk kebijakan LTMPT ya udah yang ngaturnya mereka gitu. Udah, teman-teman fokus aja sama tujuan kalian, fokus sama masa depan kalian. Oke? Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih cara cek bisa lintas jurusan, si jurusannya itu menerima dari mana aja, kamu bisa ngikutin step ini. Kamu bisa masuk ke ltmpt.ac.id. Nah, terus kan di sini nih, ini tuh ada SBMPTN, tab SBMPTN-nya kamu klik deh. Terus nanti di sini kan ada daftar PTN sama daftar politeknik. Kamu pilih, kamu pengen masuk PTN atau politeknik. Ingat, pilihan itu nggak boleh PTN lalu politeknik, tapi PTN keduanya atau politeknik keduanya. Kita coba cari contoh, misalnya Universitas Indonesia ya. Nih, kita tinggal klik si PTN-nya. Kita tinggal klik PTN-nya. Terus nanti bakal kebuka tabnya seperti ini. Nah, terus misalnya nih, kita coba cari contoh yang pendidikan dokter. Tadi kan katanya anak IPS nggak boleh masuk nih, coba kita lihat tahun lalu.
Di pendidikan dokter ternyata cuma anak SMA IPA dan MA IPA yang tahun ke tahun itu bisa masuk ke jurusan kedokteran. So, udah terbukti ya, proof ya apa yang tadi Prof. Budi sampaikan. Ternyata emang secara ketentuan, kedokteran UI itu nggak menerima lintas jurusan dari MA IPS atau SMA IPS ataupun bahasa. Nah, coba kita cari yang akuntansi. Akuntansi UI ya. Oke, kita lihat. Secara peminat berdasarkan jurusannya, nih, paket C IPA dari tahun ke tahun tuh ada gitu ya. Paket C IPS, SMA IPA, nih, SMA IPA banyak ya. Ternyata kedua setelah SMA IPS. SMA IPS kan ya, misalnya tahun 2019 SMA IPS-nya ada 339, sedangkan SMA IPA-nya 285. Jadi udah kayak 50%-nya gitu ya SMA IPA. SMK IPA juga ada, cukup banyak. Nah gitu, jadi kalian bisa melihat dari jurusannya itu di sini gitu. Kalian cek di jurusan PTN-nya, terus lihat deh peminat berdasarkan jurusannya. Oke, so gitu aja mengenai opini aku terhadap kebijakan LTMPT yang tidak membolehkan linjur buat anak IPS. So, buat kamu yang hari ini masih malas-malasan buat UTBK dan SBMPTN, ingat 58 hari lagi. Jangan sia-siakan kesempatan ini, coba berikan yang terbaik. Sekali ini saja gitu. Berikan yang terbaik biar kamu tuh jelas gitu masa depannya dan biar bisa membanggakan orang tua. Pada akhirnya, misalnya kamu masuk PTN, masuk kedinasan, masuk PTS, itu sebenarnya udah jalan takdir terbaikmu berdasarkan usaha hari ini. So, usaha kamu maksimalkan biar kamu bisa masuk kampus idaman, kampus impian kamu. Oke? Terima kasih atas tontonan videonya sampai akhir. Semoga kamu sehat selalu dan semangat ya buat UTBK dan SBMPTN-nya. Buat yang mau ikut analisis UM, Undip, dan UM UNY, kamu bisa cek description box. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.